Maka dibuka lah tuh sambil ngajar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kenikmatan iman sareng Islam, sareng nikmat anu sanesna nyata nikmat sehat, sareng nikmat waktu luang. Alhamdulillah di Masjid Al-Qudwah perdana diselenggarakan pengajian rutin malam Senin. Insya Allah akan rutin dilaksanakan setiap malam Senin pada maghrib pada maghrib hingga waktu isya. Alhamdulillah kangge pengajian rutin malam Senin di Masjid Al-Qudwah ieu anu bade misi nyata Pak Ustadz Asep. Alhamdulillah aya tos aya di payunan urang sadayana. Mangga urang siapkeun pandangu sareng manah urang kangge nampi naon-naon anu bade di sanggakeun ku Pak Ustadz Asep. Kangge kalau mereka wakos kurang sangat wae ka Pak Ustadz Asep kangge masihan tauji atau tausiahna. Wakos anu tempat disanggakeun. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa aidan taraktu fikum amrayni fa in tamaktum bihima lam yadhillu abadan. Kitaballah wa sunnatur rasul. Amma ba'd, ikhwan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrillah, berkat rahmat dan karunia-Nya juga kita mendapatkan pertolongannya. Pada malam ini kita bisa bersua di masjid yang mulia ini. Tentu semua sepakat, moga-moga pengajian perdana ini terus berlanjut hingga hari-hari yang akan kita lewati. Semua juga tentu sepakat, moga-moga kita tetap istiqomah untuk memakmurkan Masjid Al-Qudwah ini. Ikhwan akhwat rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan ini kami ketengahkan satu materi yang ada kaitannya dengan cara mengimani Al-Quranul Karim secara syar'i. Kenapa saya mengaturkan materi semacam ini? Karena nampak dalam kenyataan apapun yang dilakukan kadang-kadang tidak selaras dengan apa yang tertera di dalam Al-Quranul Karim. Walaupun mereka beriman, tapi iman mereka tidak laju masuk ke hati atau diaplikasikan ke dalam kehidupan. Definisi iman memang beda dengan orang-orang yang kafir. Orang kafir mengimani adanya Tuhan.
Adanya juga berbagai hal tentang ciptaannya. Tapi sebagai muslim yang kafah tentu wajib iman itu tasdiqu bil qalbi, dibenarkan di dalam hati, wa iqraru bil lisan, diucapkan dengan lisan, wa alqanu bil arkan, juga dipraktekkan dalam atau seluruh anggota badan. Ini nilai-nilai yang positif yang harus kita tanamkan di lubuk hati yang paling dalam, yang pada gilirannya tentu suatu saat memori terbuka. Apa yang harus kita lakukan jika saja iman yang disebutkan tadi bersemayam di dalam jiwa. Oleh karena itu, materi kali ini insya Allah akan paparkan apa yang sesungguhnya terjadi. Ikhwan akhwat rahimakumullah, setiap muslim, baik laki-laki atau perempuan, pasti mengenal apa itu Al-Quranul Karim. Namun tidak setiap muslim mengenal, mengerti makna, fungsi, juga misi dan visi yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Terbukti dengan masih maraknya ritual-ritual ibadah yang memang tidak selaras dengan apa yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim dan bersalahan dengan apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Identik dengan kata lain, bertolak belakang dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita jabarkan, tentu banyak sekali hal-hal yang disebutkan tadi, yang sederhana aja. Ya, masalah mengimani Al-Quran ini, kalau dikelompokkan menjadi dua kelompok besar. Bahkan lebih besar lagi, yang mereka menganut ya bangunan identik dengan satu metode bagi mereka adalah identik dengan segitiga sama kaki. Mereka iman kepada Al-Quranul Karim, Allah yang menurunkannya melalui malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentu diajarkan ke para sahabat, para ulama, para tabi'in, dan terus generasi-generasi selanjutnya hingga sampailah kepada ulama dan kita sekalian. Namun ternyata dari Rasulullah SAW apa yang diajarkan semakin jauh. Baik dalam waktu, prosesnya pun tak jauh berbeda barangkali. Hingga sampai hari ini tentu tidak sebagaimana dikehendaki syariat itu sendiri. Sebagai contoh, Allah mengajarkan tentang akidah yang baik dan benar, ibadah baik dan benar, juga muamalah baik dan benar. Semua terangkum ada di dalam Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah SAW. Tapi kenyataan semakin jauh ternyata. Apa yang dilakukan tadi, mereka mengimani Al-Quran turun melalui malaikat Jibril, lantas dari Rasulullah SAW hingga sampai ke kita itu ternyata banyak tambahan-tambahan. Cara mengimani Al-Quran, maaf, sirbu maaf, kalau sudah sampai di kita, katakanlah, dari C, dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, A, turun melalui Nabi Muhammad, B, dari Nabi Muhammad, ajarkan para sahabat, terus para tabi'in, sampai ke kita, C. Dari kita, kebanyakan dikembalikan lagi kepada Allah. Contoh, 1. Banyak di antara kita membaca Al-Quran dijadikan media atau sarana mendulang pahala. 1 itu. Dan tidak ada rasa sedikit pun ingin memahami apa yang terkandung di dalamnya. 2. Tak sedikit di antara saudara kita yang menjadikan Al-Quran itu sebagai sarana untuk meraih cita-cita. Entah itu naik posisi,
Entah itu pasangan yang tercinta atau hal-hal yang bersifat duniawi. Dengan cara, kalau tadi mendulang pahala dibaca berlembar-lembar per hari. Bahkan ada semacam slogan, ya, one juju one day. Apakah seperti itu? Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau ini seorang sahabat Rasulullah SAW, ahli tafsir Al-Quran, ahli fikih juga beliau. Bahkan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, Ibnu Umar ini diangkat sebagai qadi karena tahu persis makna yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Beliau mengatakan, kami tidaklah belajar Al-Quran kepada Rasulullah SAW itu lebih dari 10 ayat sehari. Itu pun kami sebelum mengerti maksud dan tujuannya, juga bisa mempraktekannya, kami tak pernah minta tambahan. Tapi kenapa sekarang? Ya mungkin seperti itulah. Tidak dikatakan salah, baik. Cuma sayang, tidak sampai target. Kenapa? Yang diperiksa bukan tajwid. Kebanyakan kan larinya tajwid, qiraah yang terbaik. Sayang, makna yang terkandungnya itu diabaikan. Akhirnya mereka tadi larinya kemana? Yang pertama, mendulang pahala. Karena sudah ada hadis yang sahih betul. Membaca satu huruf, sudah nilainya 10 kebaikan. Kalau berhuruf-huruf, tapi benarkah seperti itu? Benar juga. Cuma sayang, ada hadis yang menafikan hal itu. Nanti saya beberkan. Kedua, tadi yang disebut Ibnu Umar menjelaskan tentang tidak lebih dari 10 ayat. Kita ada contoh, maaf. Seorang kiai lah predikatnya, Gus. Beliau ini pendiri hafidz Al-Quran, sudah mendirikan berbagai gedung bahkan di luar negeri. Tapi apa yang terjadi setelahnya? Semua paham tentang itu. Ujung-ujungnya banyak dihujat. Kenapa? Menipu masyarakat dengan dalih sodakoh. Mereka tidak paham makna sodakoh. Nah itu. Kenapa? Al-Quran sudah membeberkan di dalamnya. Tapi mereka tidak paham. Hanya dikejar target 30 juz. Juga sudah merasa cukup mendulang pahala. Ketiga, di kita banyak juga terjebak dengan keutamaan tentang Al-Quranul Karim, entah itu ayat, entah surat. Memang ada hadis-hadis yang sahih tentang baca surat Al-Baqarah, setan lari terkentut, betul. Baca surat Al-Kahfi aja juga nilainya. Tapi kebanyakan, banyak hadis-hadis yang yang palsu, yang tidak ada usul-usulnya, asal-usulnya. Contoh, kalau ingin pasangan yang cantik, yang ganteng, bacalah surat Yusuf. Kalau ingin banyak rezeki, banyaklah surat Waqiah. Dan banyak-banyaklah. Ini terjadi sebelum penipu hadis ini dibunuh. Ada dua, yakni Abu Ismah. Ya, ini orang yang paling jahat. Kenapa? Dia membuat satu hadis, bukan satu hadis, berpuluh hadis tentang keutamaan Al-Quran. Di sisi lain juga ada Abdul Karim yang namanya. Dia menciptakan 40.000 hadis palsu. Mulai dari zaman, mungkin dari dahulu sudah terjadi. Terutama banyak itu kaum Khawarij, kaum Syiah, pertengkaran antara politik Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Mereka siapa yang bikinlah hadis-hadis palsu. Ini sebelum dibunuh mereka mengakui bahwa aku menciptakan 40.000 hadis tentang haram dan halal. Bayangkan. Juga Abu Ismah tadi, kami menciptakan hadis-hadis palsu untuk meningkatkan. Kenapa? Niatnya baik agar mereka mau mencintai Al-Quran karena ada di situ nilai-nilai positif yang akan dikejar. Padahal walaupun niatnya baik, tapi praktek bertolak belakang dengan apa yang disyariatkan Allah dan Rasulnya, jelas ini keliru. Bukan sesat lagi, menyesatkan. Itu, maka kita ini perlu bagaimanapun harus belajar, berusaha maksimal mengenal mustalah hadis. Itu yang inti tadi saya bacakan kata Rasulullah, taraktu fikum amrayni fa in tamaddu lam yadhillu abadan kitab wa sunnah Rasul.
Aku tinggalkan dua pusaka, taklah kalian sesat selamanya, selama berpegang kepada keduanya. Yakni kitab Allah wa sunnatur rasul. Jelas. Tapi bagaimana kalau kita mengikuti arah-arah idola kita? Entah itu sebagai perikatnya kiai haji, pesantrennya besar, muridnya jutaan. Tapi ucapan-ucapannya itu kadang bertolak belakang. Tak sedikit lihat di YouTube sekarang. Bagaimana kita mengikuti mereka, memisahkan mereka, memilih mereka. Kalau tidak ada standarisasi Al-Quran dan Sunnah, pasti kita akan terjebak. Maka ini perlu memahami Al-Quran dan Sunnah. Bagaimanapun Allah sudah menjamin. Di surat Toha dijelaskan. Ya, paman tabi'al hudayya fala yudhillu wa la yashqa. Ayat 124 mengatakan seperti itu. Apabila barang siapa yang mengikuti petunjukku, tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Jelas ini nilai-nilai yang harus kita raih. Begitu juga kita mengikuti sunnah Rasul. Ya, mulai qauli tili takrir itu jelas. Kita juga mendapat jaminan di surat Al-Imran 130 menjelaskan, qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni. Ayatnya kan begitu. Jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'un, ikutilah aku, kata Rasul. Apa yang kalian dapat mengikuti ini? Yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintai kalian. Lalu apa di sini? Wa yaghfir lakum, juga mengampuni dosa kalian. Walaupun kita mengikuti belum sampai purna, niat saja laku praktek walaupun melangkah merayap, nilai sudah akan didapat. Apalagi kita belajar berusaha maksimal. Tapi Allah memberikan kelonggaran luar biasa, bukti kasih sayangnya. Mastata'tum, kemampuan kita. Cuma jangan diukur paling terendah. Kita lanjutkan tadi. Ya, metode yang pegang mayoritas dari tercipta ini yang tadi A, B, C, A. Ya, itu mereka nanti digambarkan setelah ini. Baca tadi mendulang pahala, ya, lalu dijadikan sarana untuk meraih cita-cita duniawi. Ketiga, tentangkan keutamaan. Yang parah yang keempat, Al-Quran dipecah, dirajah, dijadikan alaqah, dijadikan tamain, ditempel di dinding, di pintu, di jendela dengan asumsi narik rezeki, nolak bala. Ini sudah bertebaran. Tak seorang pun mengingatkan. Apakah mereka takut? Atau memang belum ada hal yang terjadi seperti itu? Padahal hadis Rasulullah sudah jelas. Baik diriwayatkan Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Bukhari, Muslim menjelaskan. Man alaqu tamimatan fala atamallahu lahu wa man awadatan fala wada'alallahu lahu. Barang siapa menggantungkan ajimat di pintu, di jendela, di sabuk, di tempat tua, Allah tidak akan mengabulkannya dan tidak akan mendapatkan kesenangan selama hidupnya. Yang kedua hadisnya, man alaqaw tamimatan, apa? Atau inna ruqya tamiyati labatu syirkun. Sesungguhnya ruqyah mana nanti kita lihat. Perisai, tamaim, sesuatu yang dikalungkan di leher dengan asumsi menjaga ain, tolak bala dan macam-macam. Pokoknya apapun yang digantungan, disimpan dengan asumsi memberi manfaat atau menolak madara, itulah apa? Termasuk jamtek, pelet apapun. Syirkun, kata Rasulullah. Itu perbuatan syirik. Semua tahu, innallaha la yaghfiru ayyusyraka. Allah tidak mengampuni dosa syirik itu. Karena apa? Zalim yang paling besar. A'udzubillahi min dzalik. Lalu apa lagi? Ya, yang disebut tadi, mereka memahami Al-Quran hanya sebatas itu. Yang paling parah adalah, ya, ayat Al-Quran itu dijadikan untuk media memelet. Ya, baca surat anu, si anu bakal anu. Bahkan kalau ada hadis palsu menyebutkan, kalau baca surat Yasin sekian hitungan tertentu, di malam tertentu, bakal digampangkan rezekinya. Bahkan kehilangan barang pun akan diketemukan. Ini sudah dijadikan media yang memang lepas dari syariat. Ya. Nah, jadi mereka walaupun begitu tapi tetap. Kenapa? Merasa mendapat petunjuk. Ini kan baik, ini kan bagus. Masa nggak boleh?
Seperti itu. Dan yang terakhir, tak sedikit pula ayat Al-Quran dikirim-kirim kepada orang yang mati. Ya, jelas. Padahal Al-Quran itu fungsinya kita tahu. Ketika bulan Ramadan pasti apa? Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan itu diturunkan apa Al-Qur'an Karim. Sebagai apa fungsi? Nah ini. Hudan sebagai petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk tadi akidah baik dan benar, ibadah baik dan benar, muamalah baik dan benar, juga akhlak yang terbaik. Kalau ditakdirkan kita jadi pemimpin, ada di situ petunjuk bagaimana jadi pemimpin baik yang benar. Jadi pengusaha, ada bagaimana jadi pemimpin baik, bijak dan benar. Jadi orang tua, ada termasuk apapun di situ. Ma faratna fi kulli syai' kata Allah. Aku tidak mengapakan apapun ada di dalamnya sebagai solusi terbaik. Al-Quran diturunkan sebagian atau sedikit-sedikit untuk menjawab persoalan apapun yang terjadi di bumi. Itu. Nah, maka kembali tadi, penjelasan berbagai petunjuk itu udah jelas. Tata cara ibadah udah didesain oleh Allah, oleh Rasul diajarkan kepada kita. Bagaimana kalau kita belok dari situ? Ini, apakah kita akan mendapat jaminan dicintai Allah? Atau diampuni Allah? Ini yang harus kita pikirkan. Koreksi sekarang ke dalam. Gampang kita untuk mengoreksi hari ini. Dimudahkan oleh Allah. Dunia maya sekarang udah siap segalanya. Tinggal koreksi apakah ibadah kita selama ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Rasulnya. Tinggal klik. Apa hadisnya sahih, dhaif, hasan, maudhu, murhal, dharib, majhul. Banyak dan tiragamnya. Maka di sini jangan terjebak menusmalit mereka dengan imbalan-imbalan ini dan itu. Termasuk menganggap mereka sebagai segalanya. Karena sudah dapat predikat apa? Entah habib, entah gus. Allah tidak menjamin. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah mengatakan gitu. Yang paling mulia Allah itu orang yang bertakwa. Di surat Al-Hujurat jelas. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimul khabir. Udah jelas tuh ayat. Ini tapi aneh di kita. Ayat itu dijadikan untuk apa? Dasar pluralisme. Ini yang ngeri bagi kita. Jadi kalau memang dasarnya segala baik, ya setiap agama baik, masuk surga, ini sudah lain dari mana itu. Allah sudah memilih, menyeleksi siapa hambaku yang tercantik, yang terindah di hadapanku kelak. Udah jelas. Itu. Jadi kalau digambarkan A, B, C, A. Kita bandingkan dengan sekarang. Metode kedua. Bukan metode segitiga sama sisi. Tapi segitiga dari A, B, C, D, E, F, G, H. Itu segitiga apa? Sama siku atau sama? Kita baca. Kalau orang membaca Al-Quran pasti tahu. Bukan hanya mendengar. Yakin, penuh. Bahwa Al-Quran ini kalamullah. Tanzilul Azizir Rahim, kata Allah. Al-Quran diturunkan dari Allah yang Maha Pengasih. Diturunkan ke malaikat, diturunkan ke malaikat Jibril. Di situ kan berbagai macam ketika wahyu turun itu. Bisa dalam mimpinya, bisa malaikat menjelma seperti manusia ketika berhadapan dengan Rasul di hadapan masyarakat Muslim saat itu. Menanyakan tentang iman, Islam, dan ihsan. Mereka itu kan makhluk gaib. Tapi Allah memberi keindahan, kemuliaan para sahabat saat itu. Bisa melihat malaikat dengan rupa yang berbeda. Seperti manusia, kalau warna asli, wallahu alam, Allah yang maha tahu dengan Rasulnya. Lalu turunnya bisa juga. Tadi, lewat mimpi, langsung ke hati, masuknya wahyu itu. Ada juga misal salatul jaros, seperti bunyi lonceng. Ini yang paling berat dirasa Rasul, itu menurut para sahabat. Sampai ketika beliau duduk di unta, dapat wahyu, unta sampai mungkin di situ. Ya, ada pong istilah Sunda. Bersimpuk, saking berat. Itu dari Rasulullah SAW mau dikemanakan nih? Diajarkan kepada sahabat, para ulama, tabi'in, sampailah generasi-generasi terus. Sampai kita para ulama. Dari ulama kita mau dikemanakan? Diajarkanlah kepada kita.
Dari kita kemana? Baca. Ini, maka kalau A, B, bukan B ujung, segitiga sama B. Baca. Mana ayatnya kita harus dibaca di situ? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Surat Al-Alaq ini wahyu pertama. Apa? Ini sampai Rasulullah menjelaskan, malaikat Jibril Iqra. Dan Rasul menjawab, ma'ana biqari'in, kami nggak bisa baca. Kami nggak bisa baca. Lalu malaikat memeluk mendekat sampai Rasulullah kepayahan. Seperti itu dalam hadis. Berulang kali berdoa. Lalu baca bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan manusia. Min alat dari segumpal. Iqra, bacalah oleh kamu. Dengan apa? Akramul ladzi 'allama bil qalam. Allah Maha Mulia mengajarkan manusia dengan perantaran kolam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia dari yang tidak diketahuinya. Jadi kalau bahasa kita dulu ketika sekolah entah kuliah, kalau membaca identik dengan membuka jendela dunia. Kalau baca Al-Quran, membuka jendela dunia dan akhirat. Nah, maka di sini tadi di Al-Quran ada furqan, pembeda hak dan batil. Fungsi Al-Quran itu. Mana mungkin kalau tadi A, B, C, A ngejar tadi, mungkinkah kita tahu furqan? Mana furqan itu? Mana hak itu? Mana batil itu? Maka akhirnya mereka yang terjebak A, B, C, A kembali talbis di situ masuknya. Apa? Ayat 42 surat Al-Baqarah, wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqq wa antum ta'lamun. Janganlah kalian mencoba adukan hak dan batil. Mereka tidak tahu hak mana, batil apalagi. Buktinya mana? Maaf, ini kenyataan fakta. Kadang tradisi di kita masih gebiar. Ya ngelarung sesaji ke laut, baca sholawat, baca sesajanya ke laut. Salawat baik, berdoa kepada Allah tentang Rasul, harus berrahmat, salam sejahtera buat kita. Betul. Harus. Kita dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Tapi kalau kita baca salawat mengantar sesajen, jadi apa itu? Nah, mereka tidak. Padahal wattaqul haq wa antum, jangan engkau sembunyikan kebenaran itu. Disinilah kita sebagai umat mungkin penerus harus warasatil anbiya. Banyak sekarang ulama-ulama yang tidak mengenal. Bahkan di situ nilainya auzubillah min dzalik. Jangan sampai. Maka jadi barometernya, standarisasinya, kalau kita sening berselancar di dunia maya, harus ada Al-Qur'anul Karim dan Sunnah. Ada seseorang bertanya, ya Ustaz, bingung saya ini. Kata bendera A harus begini ibadah, kata bendera B harus begini, bendera C. Saya bilang begini, Bapak ndak usah bingung, ndak usah repot juga, ya. Harus mana yang harus diikuti. Kalau Bapak memahami Al-Quran dan Sunnah, sudah jelas si A, si B, C itu yang mana. Iya. Kenapa? Undur maqala wala tundur man qala. Lihatlah ucapan, jangan engkau lihat yang mengucapkannya. Kalau diucapkannya Al-Quran dan Sunnah, itulah dia. Kalau yang diucapkannya maaf tentang duniawi, tentang munafikan, hal-hal bisa haram jadi dibiaskan, itu juga Anda harus tahu itu. Ini, betapa Allah sayangnya sama kita. Dimudahkan sekarang di zaman digital ini. Untuk mengoreksi kita, muhasabah kita. Kembali tadi. Jadi yang A, B, C, A itu mengharap, meminta susubanan terus-terusan. Beda dengan yang sekarang, metode B. Memahami tadi, Allah jelas menurunkan Al-Quran via malaikat Jibril. Dari Rasulullah SAW sampailah prosesnya panjang sampai ke kita. Dari kita mau dikemanakan? Harus dibaca tadi. Kedua, kalau udah dibaca apa? Pelajari. Ayatnya mana yang harus kita menyuruh mempelajari? Surat Al-Imran ayat 138. Yang tadi surat Al-Alaq 1-5. Sekarang 138. Hadza bayyanu linnasi wa huda wa mau'izatul lil muttaqin. Al-Quran ini betul-betul penerangan yang jelas bagi manusia semuanya. Tapi selektif Allah. Hudan jadi petunjuk. Mau'idah jadi pelajaran. Bagi siapa? Orang-orang yang bertakwa.
Kalau kita mengakui sebagai orang bertakwa, Quran itu jadi hudan, petunjuk. Ya, petunjuk apa saja yang disebutkan tadi? Juga dari pelajaran. Kenapa di dalam Al-Quran itu ada ibrah, pelajaran? Al-Quran ini menjelaskan tentang masa lalu. Kenapa kaum-kaum yang dulu, umat-umat yang dulu dibinasakan? Ini jadi ibrah buat kita. Kenapa juga ada orang-orang yang dulu diselamatkan? Ini juga jadi nilai buat kita. Mau ngambil jalan hidup ini pilihan. Mau ngambil orang yang dibinasakan atau orang yang ditolong Allah. Mungkin akan selanjutnya. Ya, Al-Quran menjelaskan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Nah, mereka belum tentu tahu masa-masa yang akan datang sebagaimana. Tapi Al-Quran menjelaskan bagaimana jalan yang harus ditempuh. Kita menjelang nanti. Ya, kepada kehidupan yang panjang. Nah, di sini tadi. Baca, pelajari. Di dalam surat Yunus ayat 57 mengatakan, ya ayuhan nasu qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum wa hudaw wa rahmah lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang pelajaran dari Tuhanmu kepada kalian. Itu begitu. Pelajaran juga dari siapa? Wasyifa lima fi sudur, maaf. Wahudan wa rahmah lil mu'minin. Ini penawar yang baik. Ya, Al-Quran itu bagi orang yang mukmin. Pelajaran juga gitu, dan rahmat, kebaikan dari Allah. Gitu. Maka kita disampaikan dua ayatnya, belum ayat-ayat yang lain tentang harus mempelajari Al-Quran. Dan masuk sekarang 3, sabuah baca, pelajari, pahami. Mana ayat yang menyuruh kita memahami? Surat Yusuf ayat 1, 2, 3 baca di situ. Tapi yang ketiganya, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyah la'allakum ta'qilun. Sungguh aku telah turunkan Al-Quran ini dengan bahasa Arab. Ya. Agar apa? Agar kalian memahami. Itu jelas. Lalu surat Al-Zuhruf sama. Kalau di surat Yusuf alif lam mim tilka ayatul kitabil mubin. Lalu inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyah la'allakum ta'qilun. Di surat Al-Zuhruf ini jelas dari Lauh Mahfuz sudah tercatat. Hamim tilka ma wal kitabul mubin. Inna ja'alnahu arabiyyan. Inna ja'alnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Jelas. Sungguh aku telah menjadikan Al-Quran ini dengan bahasa Arab agar kalian memahami. Ibnu Katsir mentafsirkan ayat ini dengan indah sekali. Kenapa Allah menciptakan Al-Quran ini dengan bahasa Arab? Bahasa Arab ini memiliki perubahan kata, vocabulary, perbedaan kata yang sangat banyak. Beda dengan mungkin bahasa-bahasa yang lainnya. Bahasa Arab ini bahasa yang mulia menurut Imam Ibnu Katsir. Diturunkan oleh Allah yang maha mulia kepada Rasul yang maha mulia pelantaran malaikat Jibril yang mulia. Diturunkan di bulan Ramadan yang mulia, bahkan di belahan bumi yang mulia pula. Jadi cukup indah, cukup mulia Al-Quran ini. Betapa sayangnya kalau seandainya orang-orang tidak mengenal kemuliaan itu. Itu kan bukan sih. Lalu apalagi kalau setelah itu pahami. Kalau tidak dipahami ada sanksi buat kita. Walaupun tadi ini menafikan ayat. Bukan memansuh. Lihat ayatnya seperti ini. Sanksi bagi orang yang tidak memahami Al-Quran, baca di dalam surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal insi kan begitu. Walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal insi wal jin. Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum ayyunun la yubsiruna biha, wa lahum adhunun la yusma'una biha. Ulaika kal anam ba'dul adh. Ulaikumul ghafilun. Sungguh aku akan penuhi jahanam itu oleh jin dan manusia. Siapa mereka yang durhaka? Bukan. Lahu mereka itu kulubun memiliki hati. La yafqahuna biha. Tapi tak pernah dipakai memahami ayat-ayat Allah. Didengar tuh. Walau mereka juga memiliki ayun mata, penglihatan. Tapi tak pernah dipakai melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Itu buka di surat sok ada. Lalu apa? Udzunul la yasmunam juga memiliki pendengaran,
tapi tak pernah dipakai mendengar ayat-ayat Allah. Identik kalau mendengar, kita orang tua dulu, yang sini, Ma, sini misalkan menganggil anak. Anak itu, ya Ma, sebentar. Ih, anak nggak denger tuh. Ini sama, seruan Allah nggak didengar. Kalau Ibnu Abbas mengatakan, ya yuhaladina aman, itu kamu. Di dalam ada masalah manfaat untuk kamu. Gitu, Ibnu Abbas. Kalau ada cegahan di situ, itu menyelamatkan kamu. Betapa indahnya para sahabat mengingat. Karena sudah dididik begitu hebat oleh Rasulullah SAW tentang Al-Quranul Karim. Bukan mengejar apa? Tentang duniawi. Betul-betul, ukhrawi. Itu. Ya, sanksinya jelas ya. Ulaika kal an'am, mereka itu binatang ternak. Jelas kan? Dimasukkan ke neraka, dapat predikat binatang ternak. Ulaika humul ghafilun. Mereka itu orang lalai. Gitu kan? Ini menafikan ayat yang tadi enggak? Dikasih 10 poin. Enggak. Tapi mereka tidak memahami, itulah siksanya. Predikatnya. Dipertimbangkan Allah, pasti orang kebaikan takkan hilang, sebesar darah akan dibalas. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jelas. Baik atau buruk Allah membalasnya. Itu. Nah, itu. Nah, sekarang kalau sudah paham apa? Ikuti. Mana ayat yang menjelaskan tentang ikuti di situ? Surat Al-A'raf ayat 3. Atau maaf 3:31 koreksi. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum, ikutilah apa yang telah diturunkan kepada kalian. Wala tattabi'u min duni auliya, janganlah kalian mengikuti selain pemimpinnya. Qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali kalian mengambil pelajaran. Itu Allah sudah menurunkan kepada kita, harus diikuti, jangan mengikuti yang lain. Siapa yang lain ini? Pemimpin banyak sekarang. Ulama-ulama gus-gus gitu punya pesantren, buktinya seperti apa? Ini di sini kita harus belajar. Ya, lalu yang kedua dalam surat Al-An'am 155. Ini yang paling jelas sekali. Wa hadza kitabun anjalnahu mubarakun fattabi'uhu la'allakum turhamun. Ini Alkitab Al-Quran ini aku turunkan penuh berkah. Ikuti dia agar kalian mendapatkan kebaikan. Kalau dibaca tanpa makna, jadi kebaikan enggak kira-kira? Itu. Ini harus mengikuti Al-Quran. Yang paling dahsyat apalagi surat Az-Zumar ayat 55. Ini mengingat kita, belum ayat yang lain. Wattabi'u ahsanu ma unzila ilaikum mir rabbikum min qabli ayatiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tashurun. Ikutilah sebaik-baik yang diturunkan oleh Tuhanmu kepadamu sebelum datang azab kamu dengan sekonyong-konyong. Sedangkan kamu tidak menyadari. Itu. Prihatin kita kalau ya kena adab, alhamdulillah jangan sampai terjadi. Allah sudah menjamin bagi orang muslim. Ya, Allah meninggalkan juga Rasulullah SAW menjelaskan orang umat kami ini takkan kena azab, dibinasakan selama masih ada yang beristighfar. Nah, kalau sudah diikuti jelas nilainya. Kita gambarkan sekarang. Yang tadi biar dicatat ya. Yang tadi ini gambarnya kan A, B, C. Dari C ini baca anu ya. Tadi kan mendulang pahala untuk duniawi, jadi jimat, jadi pelet apa kan. Nah, sekarang ini yang dibacakan tadi. A sama B. Di sini sekarang C. Yang tadi baca ya, udah diajarkan dari para ulama ke kita, baca, pelajari di sini D. Pahami kan E. Ikuti F. Disinilah nilai kita sekarang. Kalau ini berharap kepada Allah, memohon, meminta terus sesuganan. Kalau ini bukan dari Allah diturunkan, seakan tidak usah berdoa. Ayatnya mana? Setahu.
Wa takum minkum ummatu yad'una ilal khairi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kalau sudah seperti itu, jadilah atas golongan di antara kalian, ya, menyeru kepada kebaikan, lalu menyegah kepada kemungkaran. Mereka itulah orang-orang yang mendapat keberuntungan. Kalau ayat beruntung dalam Quran adalah inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang bertakwa. Orang bertakwa akan mendapatkan apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu haitsu la yahtasib. Solusi sudah ada solusi. Jalan keluar. Dalam surah Tolak. Lalu apa lagi? Wa yarzuqu man haitsu la yahtasib. Rezeki tak diduga-duga. Tak diduga. Aduh. Lalu apa lagi? Innallaha ma'al muttaqin. Kalau sudah innallaha ma'al muttaqin, Allah beserta orang takwa apa? Perlindungan, pertolongan, kabul doa. Masa kabul doa bener enggak nih? Jadi kita seakan tidak usah meminta seakan. Kalau metodenya yang kita ambil ini. Ini A, ini B. Tinggal kita mau memilih mana. Ingin jadi orang beruntung, berarti inilah tahapannya. Nah, lalu apa lagi? Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Udah. Penuh kenikmatan balik kepada Allah. Nah, jadi kita belajar berusaha. Kenapa di sini untuk sholat aja Allah mengatakan di surat Al-Ankabut 42 atau 45 mengatakan, "Utlu ma'uhiya minal kitab wa aqimus shalah." Baca apa yang diturunkan kepadamu, baru sholat. Jadi sholat itu harus belajar dulu Al-Quran. Karena sholat itu bakal tanha anil fahsya wal munkar. Kalau tidak mengenal Al-Quran, ya seperti sekarang. Ya, mungkin suap masih berjalan, korupsi masih berjalan. Kenapa mereka? Ya tidak paham tentang Al-Quranul Karim. Di situ ada cegahan, ada perintah. Nah itu yang disebut kita. Mudah-mudahan kita walaupun sedikit ya tersimpan di memori bahwa Al-Quran itu wajib dipelajari. Setelah dibaca, pelajari, pahami. Ada sanksi tadi. Ikuti, aplikasikan ke dalam kehidupan. Maka Rasulullah SAW ketika membaca wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi, apa? Dikatakan di situ. Summa qala mattabi'ul Qur'an wa sunnati. Ayatnya begitu. yakni khair menurut Rasulullah itu mengikuti Al-Quran dan sunnahku. Jadi kesimpulan dari sini pengajian ini, yakni mari kita belajar berusaha maksimal untuk mendalami Al-Quran walaupun seayat sehari. Gak usah ngejar tamat. Kenapa? Target panjang kita. Tidak bisa. Umar aja jago bahasa Arab. Ahlinya di sana juga orang Arab. Kita nggak tahu apa-apa tentang bahasa Arab. Kemudian belajar sampai berjud-jud sehari atau one-day-one-jud. Sampai di mana kita? Itulah, bukan saya ngoreksi itu salah, bukan. Sayang tidak sampai. Ya, ujungnya siapa? Sia-sia dapat gofil kata Allah. Dapat lebih neraka kata Allah. Kalau bahasa kasar, siata diasupkan kuai neraka yang menang predikat siata goreng patut. Mari gitu bahasa Sunda. Ya, wallahu alam bihamdi. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu alla ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ngatur ke nuhun kangge Pak Ustaz Asep anu paratos ngajenengkeun anu sudah kita lakukan terkait paham Al-Quran. Kita kurang membacanya, Pak. Ya. Terus pelajari, memahami. Pelajari kita harus memahami, dan setelah kita sudah paham, aplikasi. kita mengikuti dan mengaplikasikannya di kehidupan sehari. Maka insya Allah otomatis akan dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, mungkin kami pengajian malam ini dicukupkan sekian. Insya Allah nanti malam apa ya? Kan ada nanti malam matahari. Bari atau semacam itu. Ungi. Kan ada gerhana bulan. Mesti pajarkan di borong tidak. Daya halangan kita akan melaksanakan sholat gerhana bulan. Mungkin demikian yang bisa disampaikan. Mohon apabila ada kehilapan.
Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Siapa yang mau ada? Ya sok adan sok. Adan. Ayo. Aku mau kudu dulu. Sami abdi ge